Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah. Tolong sedikit saja hargai kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah saja. Kamu diam saja di rumah, jangan mudik atau kemana-mana, agar pandemi ini cepat pergi. Semoga kelak nanti kita dapat berkumpul kembali. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia. Hampir 90% negara di dunia hingga kini tengah berjuang melawan virus corona yang menyerang sistem pernafasan ini. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama ditemukan di tanah air. Sudah 3 bulan lamanya, pemerintah masih terus berjuang untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Selaku pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menggunakan otoritasnya untuk menghadapi penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas ini pun segera bekerja dengan segala sumber daya yang dimilikinya dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat pun menjadi salah satu elemen dalam gugus tugas tersebut. Bahkan, peranan Polri sangat penting dalam melakukan proteksi, edukasi, hingga penegakan hukum atas keselamatan masyarakat. Dalam sepekan, jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi landasan pemerintah untuk menerapkan physical distancing sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran COVID-19. Jika Anda tidak sehat atau merasa ada gejala... Untuk memastikan physical distancing berjalan disiplin dan efektif dan berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Solus Populi Suprema Lex Esto, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun mengeluarkan maklumat yang berisi larangan berkumpul massa dalam jumlah banyak. Berbekal maklumat tersebut, Polri menjalankan operasi kepolisian terpusat kontingensi Aman Nusa II yang memiliki fokus utama dalam pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum pada masa pandemi COVID-19. 6 satuan tugas pun dibentuk di bawah operasi Aman Nusa II, yaitu Satgas Deteksi, Satgas Pencegahan, Satgas Pengamanan, Satgas Rehabilitasi, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasi. Ya, kami menggelar operasi setelah Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat nomor 3 Romawi tahun 2020, tanggal 19 Maret yang lalu, kita menggelar operasi Amanusa membantu gugus tugas yang ada di pusat maupun di daerah. Di mana di gugus tugas pusat, Pak Asop bertindak sebagai Wakil Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID Pusat, Pak Kapolda, Kapolres ini menjadi Wakil Gugus Tugas di daerah. Nah, kita memberikan kemudahan kepada para Kasatwil di lapangan, Pak Kapolres, para Kapolda, kemudian kita sendiri untuk bisa menggunakan anggaran kontingensi itu untuk mendukung pencegahan COVID-19. Tim Satgas ini akan terus beroperasi selama status darurat bencana wabah COVID-19 diberlakukan dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah. Secara teoritis, Polri diberikan pilihan dalam menghadapi berbagai situasi, yaitu dengan pendekatan law enforcement atau represif dan pendekatan social defense atau persuasif.
Pendekatan persuasif menjadi pilihan utama Korps Bayangkara dalam melaksanakan operasi ini. Pemetaan wilayah yang rawan penyebaran virus corona merupakan salah satu langkah preemptif yang diambil. Sosialisasi maklumat Kapolri serta sosialisasi upaya pencegahan penyebaran virus corona pun dilakukan para personel Polri di seluruh penjuru tanah air. Selain menjaga keamanan, peran komunikasi Korps Bayangkara juga diperlukan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Berbagai sosialisasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung. Media digital pun disasar Polri agar sosialisasi ini dapat menyentuh publik secara masif. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pun terus dilakukan agar masyarakat mampu memproteksi diri dari penyebaran virus corona. Sebagai upaya preventif, para personel Polri melakukan patroli serta pengawasan seperti pengukuran suhu tubuh di tempat umum dan penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi umum. Implementasi maklumat Kapolri juga dilakukan para personel dengan membubarkan massa yang masih berkumpul dan tidak mengindahkan anjuran physical distancing. Bahkan, acara resepsi pernikahan pun dibubarkan agar upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berjalan optimal. Bapak Kapolri selalu menekankan kepada kami semua yang ada di lapangan untuk lebih mengedepankan upaya persuasif, kemudian humanis kepada semua warga. Karena ini dampaknya kan dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Nah, kepada warga yang tidak terdampak secara ekonomi mungkin ini tidak masalah. Tapi kebanyakan kan warga kita adalah yang terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu upaya penegakan hukum menjadi langkah yang terakhir setelah upaya persuasif humanis kita lakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu wujud pelayanan di masa pandemi ini, jajaran kepolisian juga telah menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit COVID-19. Menyiapkan sarana dan petugas kesehatan hingga pendampingan terhadap keluarga pasien. Kapusdokes dan para Kapidokes di wilayah mempersiapkan rumah sakit rujukan bagi penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia, membantu penyiapan rumah sakit yang dilaksanakan oleh gugus tugas. Pemulasaraan jenazah korban COVID-19 pun sempat menuai masalah di beberapa daerah di tanah air. Keterbatasan petugas serta amanah yang diemban para personel Polri membuat para personel pun tak tinggal diam. Bukan hanya melakukan pengawalan proses pemakaman, tak sedikit personel Korps Bayangkara pun turun langsung memakamkan jenazah korban COVID-19 dengan tetap memperhatikan protap kesehatan. Ya, para personel Polri telah berupaya untuk menyelamatkan kemanusiaan sebagai hukum tertinggi. Namun, upaya tersebut masih belum dapat membasmi virus corona di tanah air tanpa adanya kedisiplinan masyarakat untuk terus mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Tak seindah biasanya, Ramadan tak semarak semestinya. Ibadahlah di rumah saja, tundalah mudikmu dulu. Ayolah semua menjaga kita semua.
Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di tanah air membutuhkan kedisiplinan seluruh masyarakat. Pemerintah pun memperkuat kewajiban physical distancing melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Meskipun keberhasilan PSBB tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan diperlukan peranan para personel Korps Bayangkara. Ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Polri sangat krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada satu sisi, Polri memiliki tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah pun menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban masyarakat, Polri dituntut dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Memang dilematis bagi kita ya Mbak ya, tapi kita tetap memperdomani arahan dan petunjuk Bapak Kapolri dalam melaksanakan tugas di lapangan, karena bagaimanapun juga kita menyadari bahwa 2 bulan sudah kita jalani ini Mbak, mungkin juga timbul kejenuhan di masyarakat. Semakin kita juga terlalu tegas juga menerapkan ini juga dampaknya juga akan bisa menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat. Tentunya upaya persuasif dan humanis tetap kita kedepankan, penegakan hukum kita belakangkan dengan himbauan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kebijakan PSBB yang diambil oleh 4 provinsi dan 22 kabupaten kota ini juga menuai konsekuensi yang dirasakan masyarakat. Pembatasan ruang gerak dan mobilitas ini membuat para pencari nafkah harian kehilangan pekerjaan. Bahkan, Kementerian Tenaga Kerja mencatat lebih dari 1,9 juta pekerja dirumahkan atau terkena PHK. Banyak pihak yang memprediksi besarnya angka pengangguran pada masa pandemi dapat memicu kenaikan angka kriminalitas. Namun, profesionalisme para personel Korps Bayangkara mampu menghilangkan keresahan masyarakat. Terbukti, pada masa pandemi, angka kriminalitas di tanah air terjadi penurunan hingga 19,9%. Penegakan hukum terhadap penyebar berita-berita bohong dan kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat yang terjadi selama pandemi berlangsung. Cybercrime, artinya kejahatan-kejahatan terkait dengan penyebaran berita yang meresahkan masyarakat dan tidak benar, ini yang menjadi terjadi peningkatan 5,74 kasus dari 783 tindak pidana menjadi 828 tindak pidana, termasuk penimbunan alat-alat kesehatan. Itu yang menjadi fokus prioritas sebagaimana apa yang dimaklumatkan oleh maklumat Pak Kapolri pada bulan Maret yang lalu. Pandemi COVID-19 pun mengguncang perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Akibat pandemi ini, banyak warga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan hariannya. Pemerintah pusat dan daerah pun telah menjamin kebutuhan warga dengan menyediakan bantuan melalui jaringan pengaman sosial. Bersama dengan TNI dan pemerintah setempat, para personil Bayangkara juga diamanatkan dapat mengawasi program bantuan sosial berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, dan tepat guna. Bahkan, Korps Bayangkara juga telah mengalokasikan dana kontingensi serta menyiapkan cadangan beras di setiap jajarannya untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bapak Presiden secara khusus meminta kepada Bapak Kapolri untuk menyiapkan cadangan logistik di tiap Polres dan Polda. Tiap Polres itu 10 ton Pak, beras, kemudian di Polda itu 25 ton, dan kita di Mabes ini punya cadangan hampir 11.000 ton yang sewaktu-waktu bisa didorong untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan pangan. Bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak COVID-19 dilakukan secara masif sampai ke penjuru tanah air. Para personel membagikan bahan kebutuhan pokok ini secara door to door.
Demi mencapai daerah pelosok, para personel pun rela berjalan kaki menembus hutan dan menggunakan kuda sebagai sarana transportasinya. Bersama TNI, Korps Bayangkara juga mendirikan dapur umum sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam mendayagunakan seluruh kekuatan untuk membantu kesulitan masyarakat. Selain memberikan bantuan bahan pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menginisiasi untuk melakukan pelatihan keterampilan yang dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di Bimas kita juga sudah menghimbau memerintahkan kepada para Dirbimas untuk menggerakkan Babin Kamtibmas beserta Babinsa yang ada di wilayah dalam kerangka 3 pilar plus bersama kepala desa dan lurah yang ada di lapangan untuk mulai mengajak masyarakat untuk mengisi waktu di rumah dengan kegiatan-kegiatan bercocok tanam, mungkin memanfaatkan space ruang yang ada di rumahnya, mungkin dengan pelihara lele, kemudian tanam sayur mayur. Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan, Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan program keselamatan tahun 2020 yang dimulai oleh Korps Lalu Lintas Polri. Program ini menyasar lebih dari 197.000 awak transportasi mitra Polantas yang terdata di seluruh Polda. Selain menyalurkan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan yang akan dilakukan selama 3 bulan, program ini pun memberikan pelatihan penanganan COVID-19 serta pelatihan tata tertib lalu lintas yang dilakukan secara online dan offline. Kontribusi Korps Bayangkara dalam penanganan pandemi COVID-19 juga dilakukan dengan pelatihan pembuatan masker yang dilakukan oleh Polwan di berbagai daerah. Masker kain buatan Polwan ini nantinya akan didistribusikan di daerah setempat dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menginisiasi pelatihan personel untuk membuat peti mati yang bertujuan untuk membantu pemerintah setempat dalam penanganan COVID-19. Ya, aksi nyata para personel Korps Bayangkara kepada masyarakat adalah bukti pengabdian kepada negeri dan wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Cegah COVID-19 bersama Rico dan David alias Kofi. Kok kayak virus ya? Mau kemana sih lo? Ya mau hangout lah. Eits, jangan keluar rumah dulu. Apa sih? Kita sedang bertempur melawan virus corona. Kalau nggak boleh keluar rumah, terus ngapain Di dong? rumah bukan berarti nggak produktif. Tetap menjaga pola hidup sehat. Rajin cuci tangan minimal 20 detik. Udah belum? Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa olahraga biar kuat. Kalau kangen, jangan mudik dulu. Kan bisa video callan. Ini HP gua. Nanti kalau di luar ada apa-apa, gimana? Kami tetap kerja, kalian di rumah saja. Untuk kita, untuk semua, untuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga mengancam sektor pangan. Setelah Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan coronavirus menjadi pandemi pada 11 Maret 2020 lalu, seluruh negara berlomba mengamankan ketahanan pangan agar mampu menghadapi masa krisis di tengah pandemi dan setelah pandemi berakhir. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berperan dalam menjamin kelancaran pasokan pangan serta distribusinya di tanah air. Melalui Satgas Pangan, Korps Bayangkara memetakan secara detail daerah yang mengalami defisit dan surplus komoditas bahan pangan. Di masa pandemi COVID-19 ini, secara umum sih ketersediaan pangan itu cukup aman. Saya cerita tentang beras dulu. Beras ini sekarang mulai dari awal bulan kemarin kita sudah panen kan, panen besar.
Dan panen ini cukup membantu ketersediaan beras di seluruh Nusantara. Nah, kami di sini Satgas Pangan ini melakukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama dengan kementerian terkait dan lembaga terkait untuk pemerataan ini. Jadi kebutuhan yang defisit tadi itu yang dari surplus digeser. Nah, kami memantau ini, mengawasi, mendorong agar ini bisa tersuplai di tempat yang defisit. Tindakan tegas pun dilakukan terhadap para pelaku kecurangan. Ada beberapa pelanggaran, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi itu, tiba-tiba menaikkan harga, terus kita panggil, kita sempat lakukan interogasi, pemeriksaan, kenapa diperiksa, kenapa dinaikkan harga, waktu pada pemeriksaan itu ya wajar memperoleh untung dalam waktu sekejap, tapi sekedar pertama kita berikan peringatan, teguran. Tapi kalau diulangi lagi akan kita lakukan tindakan hukum. Tak dipungkiri, pada masa pandemi ini distribusi sejumlah bahan pokok ke wilayah Indonesia Timur sempat mengalami kendala. Hal ini pula lah yang sempat menyebabkan harga bahan pangan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi. Saya kemarin koordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Laut di Kemenhub itu agar tol laut ini bisa dimanfaatkan. Apabila misalnya tol laut ini sudah maksimal digunakan dan masih tetap membutuhkan armada yang lain, masih ada perusahaan-perusahaan yang lain yang bekerja sama dengan program tol laut. Jadi saya pikir pemerintah sangat mengantisipasi agar semua pasokan bahan makanan, baik itu wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Satgas Pangan Polri pun sudah memastikan pendistribusian bahan kebutuhan pokok ke Indonesia bagian timur telah berjalan normal. Terlebih lagi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri dalam masa pandemi, Satgas Pangan Polri pun kerap turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga pangan di pasar retail. Kalau data yang ada pada kami, dan ini kami verifikasi setiap hari kan dengan kawan-kawan petugas Satgas Pangan yang ada di lapangan. Itu untuk komoditi penting itu seperti beras, seperti minyak, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lain itu cukup aman pasokannya, ya. Bahkan dari data yang kita punya dari hasil panen yang sekarang ini, kita untuk sampai dengan akhir Lebaran, sampai dengan bulan Juni atau bulan Juli, kita masih memiliki stok untuk beras yang cukup aman, yang cukup baik. Gitu. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya para personel Polri disibukkan dengan pengaturan jalur mudik. Namun, pada masa pandemi ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona yang melarang masyarakat untuk mudik. Demi memastikan aturan tersebut ditegakkan, pemerintah menugaskan Polri untuk melakukan penyekatan pada titik-titik yang menjadi akses warga untuk keluar kota. Korps Lalu Lintas pun terus bergerak di lapangan. Keseriusan Korps Bayangkara juga dibuktikan dengan menggelar operasi ketupat selama 38 hari sejak 24 April lalu. Lebih dari 2.000 titik pos pemantauan dan pelayanan didirikan agar dapat menghalau masyarakat yang masih nekat mudik. Bagi masyarakat yang masih membandel, diminta putar balik. Ketika harusnya dilancarkan dan polisi melakukan penyekatan, putar balik, tegas nggak? Tegas. Kita selalu kepengennya ada suatu hal-hal yang ada suatu tindakan. Ini suatu hal yang menurut saya menyadar. Karena ini permasalahan kemanusiaan. Ini masalah-masalah humanisme. Bukan sekedar masalah-masalah boleh dan tidak boleh. Karena hukum ini peradaban. Seberapa beradabnya kita ini paham atas konsensus dan kesepakatan yang kita bangun. Kalau sudah dikatakan ini jangan, nekat, masih disekat suruh balik, masih nekat lagi. Ini kan kita mengatakan ini bagaimana? Di tengah larangan mudik, jajaran kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 202 unit kendaraan yang diduga dijadikan travel gelap. Sanksi tilang pun akhirnya diberikan kepada para pengemudi yang masih membandel tersebut.
para petugas kepolisian pun sudah berusaha semaksimal dengan cara-cara mulai menjaga patroli, penyekatan, pengaturan, bahkan memberikan efek sosial, difoto, diviralkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya rasa malu nggak? Punya harga diri nggak? Kita bangsa terdidik nggak? Kita bangsa beradab tidak? Kalau kita katakan iya, mari lakukan. Kalau pertanyaan begini, kita tadi saya katakan, kita selalu ancaman hukum, ditindak begini. Bukan itu maksud saya. Kita ini kan permasalahannya bukan pada pelanggaran lalu lintasnya sebetulnya, tapi pada kemanusiaan. Ini masalahnya kan karena ada COVID. Tahu nggak COVID ini berbahaya? Tahu nggak kalau ini berdampak luas? Tahu nggak seluruh dunia terkena? Pasti semua tahu. Tapi saya kan nggak dihukum, kan nggak dilanggar. Itu yang namanya menurut saya, ini jangan merusak peradaban. Ini masalah kemanusiaan. Kita ini sayang sama diri kita dan sayang orang yang kita kunjungi. Orang-orang yang kita cinta ini bisa terdampak. Apakah kita juga yakin tidak tertular? Apakah kita yakin juga tidak menularkan? Ini yang harus kita sadari. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah kesadaran. Ini tanggung jawab. Ya, masyarakat menjadi pemeran utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurut kebijakan publik, langkah tegas Polri jelas diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat berhasil. Penularan virus corona biar tidak kena kita semuanya. Mohon Bapak Ibu kesadarannya ditaati, ini untuk kita semua. Berbekal spirit Saulus Populi Suprema Lex Esto bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, Polri bertekad untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di tengah merebaknya pandemi ini. Sepanjang vaksinnya belum ditemukan, kita harus siap hidup berdampingan dengan virus ini. Itu guru kita di dalam membangun sistem kekebalan tubuh kita. Tetap di rumah, tenang, pemerintah sudah bekerja untuk mempersiapkan semuanya. Banggalah kalau tertib, banggalah kalau mengikuti peraturan pemerintah, bukan bangga kalau melanggar. Jalan hidup, dan kita harus optimis bahwa dengan berpikir positif, perilaku hidup sehat, memperdomani protokol kesehatan, ya kita tidak akan mati kalau belum waktunya. Dan banggalah kalau tertib, mari kita jadi patriot bangsa ini dengan baik. Polri dituntut untuk terus melakukan edukasi dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah yang berlaku. Polri dituntut untuk terus melakukan pengawasan di lapangan. Polri dituntut untuk terus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri telah mengeluarkan maklumat. Ini larangan pemerintah, tidak mudik untuk sementara. Polri minta apa? Polri hanya meminta agar Anda selalu mengikuti serta mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku, agar pandemi ini dapat cepat pergi dari tanah air. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.